Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahendra selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua hingga kita bisa berpresentasi untuk tugas puas salam. Semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Sidat Musyahlila NIM 211D102 sebagai moderator dan pemateri. Dan anggota kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Nur Afkana dengan NIM 211D103 dan saya sendiri Sidana dengan NIM 211D10272 dan Siti Nur Asisa dengan 211D103 dan selanjutnya Widya Febrianti dengan NIM 211D10384. Langsung saja teman kami akan mempresentasikan untuk pemateri yang pertama. Itu Mbak Widya. Terima kasih Mbak Lila. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis tulisan yang umum ditemui. Yang pertama, jurnal tulisan. Jurnal tulisan merupakan catatan tulisan harian berdasarkan suatu kejadian, pengalaman, dan pengamatan yang dialami penulis. Jurnal itu biasanya bersifat terbatas, yang hanya ditunjukkan untuk koleksi pribadi. Namun tidak menutup kemungkinan jurnal juga dibagikan kepada orang lain. Menulis jurnal membantu seseorang untuk membuat sebuah tulisan yang kreatif. Seseorang akan membicarakan tentang isu-isu yang terjadi dalam kehidupan, entah itu berupa cerita positif maupun negatif. Yang kedua, fiksi. Jenis tulisan fiksi mungkin paling sering dikerjakan ketika duduk di bangku sekolah. Fiksi atau karangan biasanya ditulis dengan tema tertentu. Bisa itu dalam bentuk prosa atau berupa analisa, spekulasi, dan informasi yang bersifat tidak sebenarnya. Dan fabel. Fabel adalah jenis tulisan yang mengandung cerita hewan yang berperilaku dan berbicara seperti orang. Fabel juga bisa dikelompokkan ke dalam dongeng anak-anak, misalnya seperti dongeng si kancil, pencuri timun, si kancil buaya, seperti timun mas, dan banyak lainnya. Yang keempat, deskripsi. Jenis tulisan deskripsi dapat berupa tulisan fiksi dan non-fiksi. Isi ceritanya itu tidak terbatas tema. Deskripsi fiksi menceritakan tentang orang-orang atau peristiwa yang tidak nyata. Dalam artian itu hanya berupa imajinasi dari seseorang penulis. Sementara itu yang non-fiksi adalah setiap cerita yang informatif yang berfungsi sebagai gambaran topik yang dipilih. Contohnya itu tulisan deskripsi misalnya penjelasan tentang sebuah inovasi, teknologi maupun tempat sejarah. Dan jenis tulisan yang umum ditemui yaitu seperti autobiografi. Autobiografi merupakan sebuah tulisan yang menceritakan tentang cerita atau kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh pengarang yang sama atau orang yang sama. Dengan kata lain, penulis autobiografi menceritakan kisahnya sendiri. Autobiografi itu ditulis berdasarkan pengalaman dan kenangan pahit manis dari sang penulis. Jadi membedakan dari biografi adalah kemurnian
dari cerita yang ditulis karena berasal dari kisah pribadi tanpa sangkut paut dari penulis lainnya. Kalau karya tulis ilmiah itu orang yang biasanya disingkat karya ilmiah adalah laporan tulis yang menyajikan hasil temuan atau penelitian penulis. Pada beberapa jenis karya tulis ilmiah itu pengkajian atau analisis harus berdasarkan teori yang telah ditelurkan para ahli dunia sehingga hasilnya layak dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hasil pengkajian atau analisis bisa dijadikan acuan bagi peneliti atau penulis lainnya di kemudian hari. Jenis karya tulis ilmiah itu meliputi seperti artikel ilmiah, makalah, paper, terus skripsi, tesis, dan disertasi. Puisi. Puisi itu merupakan salah satu karya sastra yang banyak digemari orang, mulai dari usia remaja hingga orang tua. Para pemuka sastra pasti sudah tak asing lagi kan mengenali apa itu puisi. Puisi adalah suatu media yang sering digunakan untuk menyampaikan pesan. Isi dari pesan itu bisa berupa ungkapan atau sebuah pesan dari seseorang ke orang lain atau dan lainnya. Kalau surat juga termasuk dalam jenis tulisan yang umum ditemui. Surat itu sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi berupa teks tertulis. Menulis surat dapat dilakukan dengan tulisan tangan maupun bisa juga melalui mesin ketik yang kemudian dicetak. Lebih lanjut, surat dapat dikelompokkan menjadi surat resmi dan surat tidak resmi. Yang termasuk ke dalam surat resmi yaitu seperti surat permohonan, surat keputusan, surat kuasa, surat perintah, surat pengantar, dan lainnya. Sementara itu, surat yang tidak resmi misalnya itu seperti surat yang dikirim antar teman. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Ringkasan. Definisi ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan bisa juga disebut sari karangan tanpa hiasan. Menurut ahli bahasa ternama Indonesia, ringkasan adalah suatu cara efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Meringkas adalah keterampilan untuk membuat reproduksi dari hasil karya yang sudah kata. Kata precis juga memiliki arti memotong atau memangkas. Maka arti kata ringkasan juga sama juga dengan rangkuman atau hasil meringkas. Artinya memendekkan cerita atau mengambil intinya saja. Sedangkan merangkum artinya menyatukan atau merangkai pokok-pokok pembicaraan, uraian, dan sebagainya. Dalam membuat ringkasan, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, serta penjelasan yang terperinci harus dihilangkan walaupun bentuknya ringkas, namun tetap mempertahankan pikiran pengarang dan pendekatannya yang asli. Ciri-ciri ringkasan. Ciri-ciri ringkasan yang pertama yaitu pengungkapan kembali suatu karangan dalam bentuk yang singkat dan padat. Maksudnya di sini adalah kita mengungkapkan kembali apa yang telah kita baca dari sebuah buku tersebut, dari sebuah bab yang sudah kita baca tersebut, kita mengungkapkan kembali dengan bentuk yang singkat dan padat. Yang kedua yaitu memproduksi kembali apa yang diungkapkan pengarang dalam tulisannya. Maksudnya memproduksi kembali adalah kita bisa menampilkan atau memperbarui lagi dari isi tulisan tersebut. Yang ketiga yaitu mempertahankan urutan ide-ide pokok saat menyusun ringkasan. Yang ketiga di sini maksudnya adalah kita harus mempertahankan urutan ide-ide pokok dari penulisan tersebut, dari pengarangnya tersebut. Yang keempat adalah susunan ringkasan, sudut pandang dan isinya
mengikuti karangan asli. Itu sama halnya dengan yang nomor 3. Yang kelima, menggunakan kalimat yang pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Cara membuat ringkasan. Cara membuat ringkasan yang pertama yaitu membaca naskah asli sebelum menulis ringkasan. Harus membaca seluruh isi naskah asli secara berulang-ulang untuk mengetahui maksud dan sudut pandang pengarangnya. Kita di sini diutamakan untuk membaca naskah asli secara berulang-ulang agar kita mengetahui apa isi dari buku tersebut. Yang kedua yaitu mencatat gagasan-gagasan utama setelah membaca berulang-ulang kali. Semua gagasan penting harus dicatat atau digarisbawahi. Manfaat dari mencatat dan digarisbawahi agar kita bisa mengingat dan mudah kita untuk memahaminya. Yang ketiga yaitu menyusun ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama. Langkah selanjutnya, penulis ringkasan dapat menyusun ringkasan dan ide-ide pokok yang sudah dicatat. Menyusun ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama. Kita harus mengutamakan ide-ide pokok yang sudah kita catat dan sudah kita baca. Yang keempat yaitu memperhatikan beberapa ketentuan ringkasan. Sebaiknya disusun dalam kalimat tunggal, hindari kalimat majemuk. Tujuan membuat ringkasan adalah untuk memahami atau mengetahui isi buku atau karangan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Yang harus dilakukan oleh penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah adalah menyajikan kembali suatu karya tulisnya dalam bentuk yang singkat. Salah satu bentuk penyaji tersebut adalah secara abstrak. Abstrak adalah sebuah intisari ringkas karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, atau laporan jurnal hasil penelitian. Abstrak atau meringkas dapat dilakukan penulis membuat ringkasan karya tulis. Fungsi abstrak. Fungsi abstrak di sini tanpa isi karya ilmiah secara tepat dan akurat. Yang kedua, menghindari duplikasi atau pengulangan terhadap penelitian yang sama. Yang ketiga, menemukan relevansi dari karya tersebut luar biasa. Yang keempat, memperhatikan beberapa ketentuan ringkasan sebaiknya disusun tunggal, sekali majemuk. Menghindari yang sama. Untuk membuat tulisan atau video. Abstrak di sini ada dua, satu abstrak informatif, dua abstrak intuitif. Abstrak informatif adalah abstrak menyajikan informasi keseluruhan dengan ringkas dan didukung dengan data-data secara lengkap. Dua, abstrak indikatif. Abstrak indikatif adalah abstrak yang menyajikan inti dari pembahasan masalah dalam tulisan. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh ya. Selanjutnya definisi sintesis. Sintesis adalah
tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapat. Sintesis merupakan suatu rangkuman dari berbagai macam jenis sumber rujukan yang sejalan dan sesuai dengan kebutuhan penulis di dalam karya tulis ilmiah. Fungsi sintesis dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah sebagai pendapat, gagasan, atau ide baru yang diberikan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Gagasan ini dapat secara luas memberikan pandangan, komentar, pembahasan, atau bentuk lain secara argumentatif oleh penulis dalam batas-batas tertentu. Hasil dari sintesis dapat berupa sebuah data, fakta, informasi, atau ide pokok baru yang sebelumnya belum pernah ditulis oleh orang lain. Sintesis juga dapat disebut sebagai intisari dari suatu karya ilmiah, sehingga jangan sampai penulis hanya mengumpulkan berbagai informasi yang berasal dari berbagai sumber rujukan. Syarat pembuatan sintesis. Yang pertama, penulis harus objektif dalam mengutip pendapat ahli. Yang kedua, penulis harus kritis terhadap sumber rujukan. Yang ketiga, penulis dapat membentuk dan mempertajam sudut pandangnya. Yang keempat, penulis harus mencari kaitan antar sumber rujukan. Yang kelima, penulis mencari bagian dari sumber rujukan yang sesuai dengan kebutuhan karya ilmiahnya. Kesimpulan. Rangkuman disebut juga sebagai ringkasan. Rangkuman artinya kegiatan menyusun gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Pengertian abstrak adalah komponen penting di sebuah karya tulis ilmiah. Abstrak memberikan gambaran pada pembaca mengenai isi karya tulis ilmiah secara ringkas. Abstrak dapat diartikan sebagai ringkasan mengenai isi karya tulis ilmiah. Abstrak harus ditulis secara kuat, secara akurat, mudah dibaca, dan padat. Komponen ini merupakan tahap terakhir yang harus dilakukan penulis dan dapat menjadi penentu kelengkapan dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat disebut belum lengkap jika tidak disertai dengan sintesis. Sintesis adalah tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapat. Rangkuman tersebut disusun menjadi suatu tulisan baru yang mengandung satu kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Baik, terima kasih untuk presentasi sudah selesai. Sekarang tanya saya akan memberikan pertanyaan yang mau bertanya. Nanti kita tunggu pertanyaan sudah selesai akan dijawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya, monggo. Baik. Untuk pemateri 3 kurang paham sama maksud abstrak. Bisa ditampilkan kembali PPT-nya? Abstrak. Kurang paham sama fungsi abstrak yang maksud dari menemukan relevansi dengan kepentingan pembaca itu gimana maksudnya? Baik, terima kasih untuk pertanyaan Mas Bapung ya. Monggo yang lainnya yang mau bertanya, silakan. Saya ingin bertanya, pada slide pertama yang menjelaskan tentang tulisan. Pertanyaannya, bagaimana latar belakang terbentuknya tulisan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya di sini akan memberikan
2 menit untuk rekan-rekan yang ingin menjawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rika ya, yaitu apa latar belakang dari tulisan. Tulisan itu adalah hal yang lumrah dilakukan oleh semua orang. Sejak duduk di bangku sekolah, guru mengajarkan bagaimana cara menggunakan alat tulis sehingga mampu memenuhi tulisan. Tak hanya di bangku sekolah, nyatanya kemampuan tulisan itu juga bisa dibutuhkan dalam dunia kerja. Tulisan itu sangat bergantung pada kemampuan menulis. Bahkan beberapa orang menjadikan hobi menulis sebagai bentuk ekspresi yang dituangkan menjadi karya tulis yang enak dibaca oleh orang. Sekian pertanyaan dari saya. Untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Rika, apa udah paham, Mbak? Baik, sangat paham. Ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aisyah yang itu pertanyaannya maksud dari menemukan relevasi dari kepentingan pembaca. Itu ya, Mbak? Iya. Menurut KBBI, relevasi sendiri itu adalah yang menaikkan kecocokan hubungan atau berkaitan seperti itu. Nah, jadi menemukan relevasi dari kepentingan membaca itu adalah menemukan hubungan atau kaitan atau kecocokan dari kepentingan pembaca. Jadi di sini untuk penulis sendiri itu untuk pembaca sendiri itu kan menemukan sesuatu kecocokan berkaitan di dalam membaca buku tersebut, seperti itu. Apakah Mbak? Baik, terima kasih. Jawabannya sangat mudah dipahami. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini presentasi untuk kelompok 7 sudah selesai. Setelah ada kata yang kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.